Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sunnah qada fikih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'amalu binniyat wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dari hadis ini lainlah 5 qada fikih itu. Kaidah yang pertama adalah al-muru bi maqasidah. Contohnya berwuduk harus ada padanya wuduk tujuan atau niat. Begitu juga pada solat, mandi dan puasa. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma yashtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtil. Salah dari solat, contohnya itu salah dari solat zuhur kepada solat asar, atau sebaliknya jikalau dia berniat solat zuhur, jikalau ia solat zuhur hal keadaan niatnya itu kepada solat asar, maka tidak sah solatnya. Kemudian kaidah yang ketiga itu ma yashtaratu ta'aradu lahu jumlatan wala yashtaratu ta'yinuhu tafsilan iza ayanahu wa khata'a darra. Contohnya itu seseorang yang berniat solat di atas bakar, ternyata jenazahnya adalah Khalid, atau seseorang yang berniat di atas jenazah laki-laki, ternyata itu adalah jenazah perempuan atau wanita, maka tidak sah solat jenazahnya. Kemudian kaidah yang keempat itu adalah ma la yustaratu ta'arradu lahu jumlatan wala tafsilan iza ayanahu wa khata'a lam yadurru. Contohnya adalah seseorang yang niat salah dalam, contohnya itu adalah salah dalam menentukan tempat salat. Jikalau ada seseorang ia berniat salat zuhur di Mesir, ternyata ia di Makkah, maka tidak akan batal salatnya walaupun ia sudah ada niatnya tadi. Kemudian kaidah yang kelima itu adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Itu ada seseorang yang memberi nama istrinya atau nama budaknya itu Tolik dan Hurrah, lalu ia berkata ya Tolik ya Hurrah. Jikalau ia berniat dengan perkataan itu dengan kata-kata talak atau kata-kata untuk memerdekakan, maka jatuhlah talak pada seistrinya dan jatuhlah merdeka kepada budaknya. Dan jikalau ia berniat untuk memanggilnya saja, maka tidak akan jatuh talak pada istrinya dan juga tidak jatuh merdeka kepada budaknya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla salasan am arba'an falyatrahi syakka waliyabni ala mastaiqana. Dari hadis ini lahirlah 5 kaidah fikih. Itu kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6 itu al-yakinu la yuzalu bisyakki. Seseorang yang ragu-ragu tentang solatnya, apakah ia solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia mengambil anggapan dengan 3 rakaat, melanjutkan solatnya dengan 3 rakaat, maka itulah anggapan yang ia yakini. Kemudian kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh adalah alaslu baqa'u makan ala makan. Contohnya itu adalah seseorang yang makan di akhir malam atau dia sahur atau dia dalam makan sahur dan dia ragu dengan terbitnya fajar, apakah fajarnya terbit atau belum, maka sah puasanya karena hukum asal masih adanya malam. Kemudian kaidah yang ke-8 itu adalah al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang al-aslu bara'atu zimmah, contohnya itu adalah seseorang dihadapkan sumpah kepada mudda'a alaih. Lalu mudda'a alaih ini enggan untuk bersumpah, maka tidak boleh kita ponis dengan perkataannya, karena sesungguhnya hukum asal bebas tanggung jawab. Maka dihadapkan sumpah kepada mudda'i. Kemudian kaidah yang ke-9 itu al-aslu adam. Al-aslu adam, contohnya itu perkataan yang dibenarkan adalah perkataan amil kirat, orang yang mengolah. Pada perkataan tersebut ia tidak ada mendapatkan keuntungan, karena sesungguhnya hukum asal tidak ada keuntungan. Kemudian kaidah yang ke-10 itu al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zaman zamani. Contohnya seseorang yang memukul perut wanita hamil lalu lahirlah anak dalam keadaan hidup, maka kekala zamannya anak dalam keadaan hidup. Lalu meninggal ia anak, maka dia tidak wajib untuk membayarnya. Bisa jadi anak yang meninggal itu dengan sebab yang lain. Karena sesungguhnya hukum asal meninggalnya anak itu dengan sebab yang lain. Karena kalau Allah Taala yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dari ayat ini lahirlah 2 kaidah fikih, yaitu kaidah yang ke-11 kaidah 11 yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Contohnya tajlibut taysir, contohnya itu
adalah seseorang yang contohnya itu adalah seseorang ragu tentang tajlibut taisir, itu seseorang yang menggauli. Kaidah yang ke-11 itu adalah masyaqqatu tajlibut taisir. Tajlibut taisir. Itu contohnya itu adalah seseorang yang ragu tentang salatnya. Kaidah yang ke-11 al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu contohnya itu seseorang yang menggauli tajlibut taisir. Kesulitan bisa membuat sebuah kemudahan. Jikalau contohnya itu adalah jikalau ada seseorang yang sulit dalam keadaan solat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, dan jikalau dia juga sulit dalam keadaan duduk, maka hendaklah ia berbaring. Kemudian kaidah yang ke-12 itu al-aslu fil asya'i al-asya'u iza tashaddaqat. Itu adalah seseorang yang sedikit bergerak di dalam salat, yaitu karena terpaksa, maka itu dimaafkan. Dan jikalau ia banyak bergerak oleh seseorang dan tidak ada hajat padanya, maka itu tidak dimaafkan baginya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Itu dari hadis ini lahirlah 7 kaidah fikih. Yang pertama yaitu kaidah yang ke-13, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Contohnya itu orang yang darurat, contohnya itu adalah bagi pembeli. Bagi pembeli boleh melakukan khiyar apabila ia menemukan aib pada barang yang dijual. Kemudian kaidah yang ke-14, ad-darurah la yuzalu bid-darar. Seseorang yang darurat tidak boleh memakan makanan orang yang darurat karena tidak boleh memakan makanan orang yang darurat, dan juga tidak boleh ia membunuh anaknya dan budaknya. Kemudian kaidah yang ke-15, kaidah yang ke-15 adalah ad-daruratu tuhbihul mahdurat. Seseorang yang darurat boleh memakan bangkai boleh memakan bangkai ketika dia kelaparan, dan meloloskan suapan dengan meminum khamar. Kemudian kaidah yang ke-16, kaidah yang ke-16 adalah iza ta'arada mafsadatani ru'iya azamuhuma azamuhuma dararan birtikabin akhafihima. Contohnya itu adalah tidak boleh bagi orang yang darurat memakan bangkai kecuali kadar untuk penutup nyawanya saja. Kemudian kaidah yang ke-17 itu al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurah. Manzilatad darurah. Contohnya itu boleh memandang wanita ajnabi ketika melakukan bermuamalah dan melamar. Kemudian kaidah yang ke-18 yaitu kaidah yang ke-18 itu iza ta'arada mafsadatani. Iza ta'arada mafsadatani ru'iyah mafsadatani ru'ya azamuhuma dararan birtikabin ala birtikabin ala khaffai birtikabin birtikabi akhaffi. Contohnya boleh membela perut mayat. Boleh membela perut mayat jikalau masih ada anak yang diharapkan untuk hidup. Kemudian kaidah yang ke-19 yaitu darul mafasidi muqaddamu ala jalbi masalih. Ala jalbi masalih. Contohnya itu adalah berkumur-kumur, berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam hidung hukumnya sunnah. Ke dalam hidung hukumnya sunnah. Dan makruh hukumnya ketika berpuasa, karena itu akan bisa membatalkan puasanya. Kemudian qala Allah Ta'ala
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dari ayat ini lahirlah kaedah yang ke-20, yaitu al-aslu fil abada'i tahrimi. Al-aslu fil abada'i tahrimi, contoh fi tahrimu. Maka contohnya itu adalah menggauli budak wanita. Menggauli budak wanita yang didapatkan pada hasil perperangan. Pada hasil perperangan itu hukumnya haram, kecuali ia telah mendapat jatah dari pemimpin yang adil. Ia telah mendapat jatah dari pemimpin yang adil yang bisa membagi harta rampasan perperangan dengan secara adil. Kemudian itu qala Allah Ta'ala wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dari ayat ini lahirlah 3 kaidah fikih, yaitu kaidah yang ke-21, kaidah yang ke-21. Kaidah yang ke-21, kaidah yang al-isaru. Kaidah yang ke-21 itu al-aslu. Kaidah yang ke-21 kaidah yang ke-21 yaitu ma warada. Kaidah yang ke-21 adalah darul mafasid. Kaidah yang ke-21 iza ta'arada mufsadatani. Kaidah yang ke-21 al-adatu muhakamah. Al-adatu muhakamah itu contohnya itu adalah seseorang yang menjual akan sesuatu secara umum, maka niscaya ditempatkan padanya itu mata uang yang biasa. Kemudian kaidah yang ke-22 itu ma warada bi syar'u mutlaqan wala dabitulahu fihi wala fi lughati yurja'u fihi ila urfi. Contohnya itulah mencukupkan oleh seseorang akan niatnya dengan pernyataan secara urut, maka sekiranya ia menghadirkan niat untuk salat. Kemudian kaidah yang ke-23. Kaidah yang ke-23 itu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Jikalau berubah ijtihad pada tentang arah kiblat, beramal ia seseorang dengan yang kedua, maka tidak dikodok jikalau ia salat 4 rakaat kepada 4 arah, maka tidak ada qada baginya. Kemudian qala Allah Ta'ala wa'mur qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat, maka lahirlah kaidah yang ke-24, yaitu al-isaru bil ibadah mamnu'un. Contohnya itu adalah mengutamakan seseorang dalam saf pertama itu dilarang. Kemudian qala Allah Ta'ala wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Dari ayat ini lahirlah kaidah yang ke-25. Kaidah yang ke-25 yaitu al-isaru bi ghairil ibadah matlubu. Itu contohnya itu mengutamakan orang lain dalam tempat tinggal itu dianjurkan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wal takum min wa'mur. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wal takum wa amartukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal takum minkum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka lahirlah kaedah dari di sini lahirlah kaedah yang ke-26, itu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahat. Contohnya itu adalah membagi akannya imam akan zakat di atas isnad, maka haram baginya imam apabila ia melebihkan serta sama keperluannya. Kemudian kaedah yang ke-27. Kaedah yang ke-27 yang ke-27 itu adalah qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, irda'ul hudud idra'ul hudud bisyubhat, irada'ul hudud bisyubhat. Maka lahirlah dari hadis ini, maka lahirlah kaedah yang ke-27, yaitu al-hududu tasqutu bisyubhat. Contohnya itu adalah seseorang yang menggauli seorang wanita, bahwasanya ia mengira wanita tersebut adalah istrinya, ternyata tidak, maka tidak ada hukum had di atasnya. Kemudian qala Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka dari ayat ini lahirlah kaedah yang ke-20, kaedah yang ke-28. Ya, maka lahirlah kaedah yang ke-28. Kaedah yang ke-28 yaitu ma la yatimul wajibu ila bihi wa huwa wajib. Maka wajib bagi seorang mencuci sebagian leher dan kepalanya beserta mukanya. Kemudian kaedah yang ke-29. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqas subhad faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Dari hadis ini lahirlah kaedah yang ke-29, yaitu lahirlah kaedah yang ke-29 itu al-khuruju minal khilafi mustahab. Seseorang wajib mencuci mani. Khilafi, seseorang khilafi itu disunahkan mencuci mani. Berkata Imam Malik bahwasanya mencuci mani itu wajib. Kemudian qala Allah Ta'ala, famanitturru ghayra baghi wala adin fala isma alaih. Dari ayat ini lahirlah kaidah yang ke-30. Lahirlah dua kaidah. Yang pertama adalah kaidah, yaitu kaidah yang ke-30, ar-rukhsulatunatu bil muasi. Tidak diberi keringanan kepada orang yang kepada pelaku maksiat dengan sebab safar seperti qasar, jama' dan berbuka. Kemudian kaidah yang ke-31, ar-rukhsulatunatu bisyakki. Latunatu bisyakki. Kemudian wajib mencuci kaki bagi seseorang yang ragu tentang bolehnya menyapu sepatu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Maka lahirlah kaedah yang ke-32. Kaedah yang ke-32 itu maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Itu contohnya memisahkan salat witir itu lebih wajib daripada memisahkan salat witir. Memisahkan salat witir itu lebih wajib lebih baik. Memisahkan salat witir itu lebih baik daripada menyambungnya. Karena jikalau dia memisahkan salat witir, maka dia akan mendapatkan kelebihan niat takbiratul ihram dan salam. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Dari hadis ini lahirlah dua kaidah fikih. Yang pertama yaitu kaidah yang ke-33, yaitu ma la yudraka kullu wa la yutraka kullu. Seseorang yang tidak mampu berbuat baik dengan 1 dinar, tetapi dia mampu berbuat baik dengan 1 dirham, maka hendaklah ia melakukannya. Kemudian kaidah yang ke-34, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Dan ada seseorang yang terpotong sebagian tubuhnya, maka wajib baginya mencuci sebagian yang tinggalnya saja. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala Allah taala wal takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari ayat ini lahirlah dua kaidah fikih. Lahirlah kaidah fikih itu kaidah yang ke-35, yaitu kaidah yang ke-35 itu maharuma fi'luhu haruma talabuhu. Contohnya itu meminta riba dan mahar pelacur. Kemudian kaidah yang ke-36. Kaidah yang ke-36 itu maharuma akhzuhu haruma itta'uhu. Contohnya adalah memberikan riba dan mahar pelacur. Kemudian kaidah yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala Allah taala wa naktubu ma qadamu wa aktsaruhum. Maka lahir dari ayat ini lahirlah kaidah yang ke-20. Dari ayat ini lahirlah kaidah yang ke-37. Kaidah yang ke-37 yaitu al-khairu mu'tadi afdalu minal qasar. Itu contohnya mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslimin ayakhudhu as-sa'akhihi bi ghairi taibin nasimin. Contohnya itu adalah itu maka dari hadis ini lahirlah kaidah fikih yang ke-38, yaitu ridho bima yatawalladu min. Rela suami dan istri akan aib pasangannya, lalu bertambah akannya aib, maka tidak ada kiar di atasnya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khamrin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dan dari hadis ini lahirlah kaidah fikih, yaitu kaidah yang ke-39. Kaidah yang ke-39 itu al-hukmu mu'tadi. Al-hukmu yaduru. Al-hukmu yaduru ma'al illah, itu wujudan wa adaman. Dari contohnya adalah khamar itu hukumnya haram. Kenapa dilarang? Karena itu memabukkan. Jikalau hilang potensi memabukkannya, maka itu hukumnya halal seperti cuka. Contohnya itu adalah seperti cuka. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dari hadis ini lahirlah kaidah fikih yang ke-40, yaitu al-aslu fil asya'i ibha. Contohnya adalah seseorang yang ragu tentang hewan yang membingungkan, apakah hewan ini halal atau haram, maka hukumnya ibahah, yaitu boleh. Alhamdulillah.